Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri Ramadhani dengan NIM 24033103. Saya berasal dari Pendidikan Fisika C tahun 2024. Nah, pada kesempatan ini teman-teman bisa mendengarkan saya untuk beberapa waktu ke depan membahas materi mengenai analisis ide dan peluang usaha. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis ide dan peluang usaha ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan analisis ide dan analisis peluang usaha. Nah, pertama sekali kita akan membahas pengertian yaitu analisis ide. Analisis ide adalah sebuah proses mendalam untuk mengevaluasi suatu ide, baik itu produk, jasa, atau konsep bisnis secara keseluruhan. Nah, tujuannya adalah untuk memahami potensi ide tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil. Nah, yang kedua, kita masuk mengenai pengertian analisis peluang usaha. Nah, yang dimaksud dengan analisis peluang usaha adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang usaha yang memungkinkan seseorang atau perusahaan mampu mengambil keputusan untuk memulai bisnis atau untuk mengembangkan usahanya. Nah, di dalam analisis ide ada 4 cakupan komponen yang sangat diperlukan atau sangat penting. Yang pertama yaitu analisis pasar atau konsumen. Analisis pasar ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensi pertumbuhan pasar yang ada. Misalnya, kita tertarik untuk membuka sebuah usaha yang tengah viral karena permintaan pasarnya yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan untuk memulai usaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu analisis kompetitor. Nah, secara garis besar, hampir semua usaha yang ada di dunia ini pasti memiliki kompetitor atau persaingan di industri yang kita pilih. Dengan melakukan analisis peluang usaha melalui pengumpulan data dan strategi yang dilakukan oleh kompetitor, maka kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Selanjutnya ada komponen keuangan. Nah, analisis peluang usaha erat kaitannya dengan masalah keuangan yang ada pada usaha kita sendiri, mulai itu dari penghitungan modal, memperbaiki laba diperoleh, kemudian biaya operasional, biaya promosi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada analisis resiko atau bisnis. Menjadi sebuah tantangan yang pasti akan dihadapi oleh para pebisnis. Dengan melakukan analisis peluang usaha, maka dengan baik kita meminimalisir berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan, dan bila mana ada kejadian tidak terdeprediksi, maka kita lebih siap untuk menghadapi masalah tersebut untuk kedepannya. Kemudian analisis ide, kita pertama sekali dulu membahas analisis ide. Mengapa analisis ide ini penting? Yang pertama sebagai suatu untuk mengurangi risiko, yaitu dengan menganalisis ide secara menyeluruh, maka kita dapat mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan sebelum memulai bisnis. Kemudian memperjelas visi, yaitu analisis yang membantu kita memahami dengan jelas tujuan dan arah bisnis yang kita lakukan. Kemudian memperkuat keputusan yang lebih baik. Analisis memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis secara lebih ketat. Kemudian yaitu menarik investor, yaitu analisis yang solid menunjukkan bahwa ide bisnis yang kita layak untuk dipertimbangkan oleh sebuah investor. Kemudian kita masuk ke elemen-elemen yang sering diteliti dalam analisis ide. Nah, apa sih elemen-elemen yang sering diteliti dalam analisis ide ini? Yang pertama itu ada kelayakan pasar, kemudian keunggulan kompetitif, sumber daya yang dibutuhkan, analisis SWOT, kemudian yang terakhir itu adalah proyeksi keuangan. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan analisis ide ini ada sebanyak 7 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu definisi ide, jelaskan secara detail mengenai ide bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua analisis pasar, kumpulkan data tentang pasar, tren, dan pesaing yang ada.
Kemudian identitas target pasar, tentukan siapa konsumen ideal kita. Kemudian yang keempat, analisis SWOT, yaitu evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada yang kita lakukan untuk peluang usaha kita tersebut. Kemudian yang kelimanya yaitu buat proyeksi keuangan, perkirakan pendapatan kita, biaya dan profitabilitas. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi risiko, identifikasikan potensi risiko dan buat rencana mitigasi. Selanjutnya buat prototipe atau biasa disebut dengan jika memungkinkan. Buat versi awal dari produk atau jasa yang kita dapatkan umpan baliknya. Kemudian alat yang berguna untuk analisis ide ini ada sebanyak 3. Yang pertama itu Canva Models, itu biasa disebut dengan Business Model Canva atau Land Canva. Kemudian yaitu analisis SWOT, yaitu matrik 4x4 untuk mengevaluasi SWOT. Kemudian yang terakhir itu Financial Modeling, yaitu Excel atau software khusus untuk membuat proyeksi keuangan. Nah, contoh analisis ide ini kita bisa lihat nih. Yang pertama itu kelayakan pasar. Apakah ada masalah parkir yang signifikan di kota kita? Kemudian keunggulan kompetitif. Apa yang membuat aplikasi kita berbeda dari aplikasi navigasi lainnya? Kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Berapa biaya pengembangan aplikasi? Bagaimana cara kita mendapatkan data tentang ketersediaan parkir? Kemudian yang keempat analisis SWOT, yaitu kekuatan, solusi untuk masalah umum, kelemahan, bersaing dari aplikasi navigasi besar. Kemudian peluang, yaitu pertumbuhan penggunaan smartphone, ancaman, perubahan regulasi terkait parkir. Yang terakhir itu proyeksi keuangan, berapa biaya pengembangan dan pemasaran aplikasi, berapa banyak penggunaan yang diharapkan. Kemudian berapa pendapatan yang dihasilkan dari iklan atau fitur premium. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua mengenai analisis peluang usaha. Nah, mengapa analisis usaha ini juga penting dalam melakukan sebuah usaha? Itu adalah mencegah kegagalan. Dengan melakukan analisis, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko dan hambatan sebelum memulai bisnis atau memulai suatu usaha. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik, yaitu analisis memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang ketiganya, menarik investor. Analisis yang solid menunjukkan bahwa ide bisnis kita ini layak untuk dipertimbangkan oleh sebuah investor. Kemudian yang terakhir itu membangun strategi yang efektif, yaitu analisis yang membantu kita merancang strategi bisnis yang lebih efektif. Kemudian elemen-elemen yang ada pada peluang usaha ini itu ada sebanyak 6. Yang pertama itu ada pasar, ada ukuran pasar, pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, kemudian persaingan, produk jasa, sumber daya, finansial, dan risiko. Ya, kita juga tahu bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam analisis peluang usaha ini. Yang pertama itu identifikasi ide bisnis. Tentukan secara jelas produk atau jasa apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua yaitu lakukan penelitian pasar. Kita harus mengumpulkan data tentang pasar, tren, dan pesaingnya. Kemudian yang ketiganya itu ada analisis SWOT, yaitu evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Kemudian membuat proyeksi keuangan. Kita harus tahu, kita harus memperkirakan berapa pendapatan kita, biaya, dan profitabilitas. Kemudian yang kelimanya evaluasi risiko. Kita harus tahu atau kita harus mengidentifikasi potensi risiko yang akan ada untuk peluang usaha yang akan kita lakukan atau sebuah bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian yang keenamnya itu membuat rencana bisnis. Susun secara detail bagaimana bisnis yang komprehensif. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat analisis peluang usaha ini. Sama halnya dengan analisis ide, alatnya tidak berbeda. Yang pertama itu ada Canva Models, yaitu Business Model Canva atau Land Canva. Kemudian analisis SWOT, yaitu matrik 4x4 untuk mengevaluasi SWOT. Kemudian terakhir adalah Financial Modeling, yaitu Excel atau software khusus untuk membuat proyeksi keuangan. Nah, contoh dari analisis peluang usaha ini
ada sebanyak 6. Ini pun juga tidak ada bedanya dengan analisis ide. Yang pertama itu ada pasar. Apakah ada cukup banyak pecinta kopi? Ini misalnya contohnya, apakah ada cukup banyak pecinta kopi di daerah kita? Apakah ada kedai kopi lain yang sudah ada? Kemudian bersaing, apa yang membedakan kedai kopi kita dengan kedai kopi orang lain? Kemudian produk atau jasa, apa jenis kopi yang akan kita tawarkan? Apakah jenis kopi ini berbeda dari orang lain atau sama? Kemudian sumber daya, berapa biaya sewa, tempat, pembelian peralatan, dan bahan baku yang akan kita gunakan. Kemudian yang kelimanya adalah finansial. Berapa harga jual per cangkir kopi? Apakah harga kita berbeda dari orang lain atau harganya sama? Kemudian yang terakhir itu adalah risiko. Apa yang akan Anda lakukan jika terjadi kenaikan harga kopi? Bagaimana cara kita dalam menghadapi hal tersebut? Ini merupakan contoh analisis dari peluang usaha. Nah, apa sih kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi yang telah saya jelaskan dari analisis ide dan analisis peluang usaha? Nah, teman-teman bisa tahu analisis ide dan analisis peluang usaha ini sebuah proses yang sering berkaitan dan sangat penting dalam memulai sebuah bisnis. Kedua analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh sebuah ide bisnis, mengidentifikasi potensi keberhasilannya, dan meminimalisir resiko kegagalan yang ada. Kemudian analisis ide ini berfokus pada evaluasi bisnis itu sendiri. Apakah ide tersebut unik, inovatif, kemudian memenuhi kebutuhan pasar. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam tentang sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, serta identifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki. Kemudian analisis peluang usaha melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi potensi pasar untuk ide bisnis tersebut. Analisis ini mencakup penelitian pasar, analisis pesaing, dan proyeksi keuangan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada peluang yang cukup besar untuk bisnis tersebut. Nah, demikianlah sebuah materi yang bisa saya jelaskan mengenai analisis ide dan analisis peluang usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.